Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Normat Arya Putra dari Prodi Teknik Elektro tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang saya dapat di chapter 1 untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini. Nah, jadi apa sih itu kecerdasan buatan atau biasa disebut AI? Jadi ada empat, ada yang berpikir secara manusia, bertindak secara manusia, berpikir rasional, atau bertindak secara nasional. Jadi untuk yang thinking humannya sendiri ada tiga percobaan yang bisa dilakukan. Yang pertama melalui introspeksi, mencoba menangkap pikiran kita sendiri saat mereka lewat. Yang kedua, melalui eksperimen psikologis atau mengamati seseorang dalam tindakan. Terus yang ketiga, melalui pencatatan otak, mengamati otak yang bereaksi untuk acting humani. Untuk acting humani ada empat. Yang pertama ada natural language processing atau bahasa proses, bahasa alam yang digunakan untuk memungkinkannya berkomunikasi dengan sukses dalam bahasa yang diinginkan seperti pada kita umumnya. Kita tahu program sendiri biasanya menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua ada knowledge representation atau referensi pengetahuan yang digunakan untuk menyimpan apa saja yang diketahui atau yang diprogramkan. Yang ketiga, ada automatic reasoning atau penalaran yang secara otomatis bertujuan untuk menggunakan informasi yang disimpan untuk menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan yang baru. Dan yang keempat, ada machine learning, yaitu digunakan untuk beradaptasi dan keadaan baru dan untuk mendeteksi dan mengekstraksi pola. Yang ketiga, ada thinking rasional atau berpikir secara rasional. Jadi pada tahun 1965 ada program yang ada prinsipnya dapat memecahkan masalah yang dapat dipecahkan dan dijelaskan dalam dalam notasi yang logis. Meskipun tidak ada solusi program yang ini mungkin mungkin berulang selamanya, apa yang disebut tradisi logika dalam kecerdasan buatan diharapkan untuk membangun program semacam itu untuk menciptakan sistem yang cerdas. Untuk yang keempat ada acting reactionary. Jadi di acting nasional eh, ini atau bertindak secara rasional dalam pendekatannya hukum pemikiran. Untuk kecerdasan buatan penekanannya adalah pada kesimpulan yang benar. Kadang-kadang kejelasan buatan merupakan bagian dari agen rasional itu sendiri. Karena salah satu cara untuk bertindak secara rasional adalah dengan cara logis pada kesimpulan bahwa tindakan tertentu akan mencapai tujuan seseorang dan kemudian bertindak berdasarkan kesimpulan tersebut. Jadi di sini ada dasar-dasar AI. Pertama tuh ada filosofi. Filosofi ini muncul pertanyaannya, Filosofi ini ada muncul pertanyaan, bagaimana pikiran muncul dari otak kita, bagaimana datangnya pengetahuan, bagaimana pengetahuan mengarah pada tindakan. Nah, yang kedua itu ada matematika. Jadi di matematika tuh apa sih yang bisa dihitung, bagaimana kita bernalar dengan informasi yang tidak pasti. Dan yang ketiga ada ekonomi. Bagaimana sih membuat peluang bisnis pada kecerdasan buatan ini, peluangnya di masa depannya seperti apa, bagaimana memaksimalkan hasil yang telah diusahakan, dan seterusnya. Jadi ada yang namanya neuroscience atau ilmu saraf. Jadi muncul pertanyaan, bagaimana otak itu bisa memproses informasi. Selanjutnya ada psikologi. Jadi muncul juga pertanyaan bagaimana manusia dan hewan dapat berpikir dan bertindak. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik komputer.
atau computer engineering. Jadi unsur pertanyaannya yang lagi bagaimana kita dapat membangun komputer yang lebih efisiensi. Setelah itu ada yang namanya kontrol teori. Jadi bagaimana sih membangun operasi di bawah kendali mereka sendiri. Terus yang selanjutnya ada linguistik atau ilmu bahasa. Jadi muncul pertanyaan bagaimana bahasa itu berhubungan dengan pemikiran. Setelah itu di dalam chapter ini namanya ada namanya sejarah atau history. Jadi saya tidak bisa atau belum bisa menjelaskan ini lanjut, belum bisa melanjutkan ini. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya yang saya dapat adalah kecerdasan buatan adalah sesuatu sistem yang dioperasionalkan oleh komputer yang dirancang oleh manusia-manusia dan mampu untuk mengerjakan tugas-tugas manusia pada umumnya. Tapi belum spesifik sih kayak lalu gimana gitu. Karena AI sendiri juga belum terlalu berkembang di era sekarang. Tapi kemungkinan besar di masa depan bakalan berkembang sih dan sebagian besar bakal menggantikan perannya manusia. Tapi dalam bentuk pekerjaan sih, tapi nggak bisa menggantikan peran manusia dalam berpikir dengan apa ya dengan jelas. Jadi sekian dari saya Norman dari Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.